China geram dengan aksi trio sekutu barat di Indo-Pasifik. Apakah konflik akan segera pecah? Halo Sobat Pena, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Pena Militer. Dilansir dari laman berita resmi BBC News Indonesia, sesuai prediksi, China berang dengan pengumuman resmi menyangkut Fakta AUKUS pekan ini. Detailnya yang diungkapkan di San Diego pada Senin 13 Maret, mengikat Australia, Inggris, dan Amerika Serikat dalam aliansi pertahanan dan keamanan berjangkauan luas yang bertujuan menghadapi ekspansi militer China di kawasan Indo-Pasifik. Beijing merespon trio sekutu barat itu dengan melontarkan sejumlah tuduhan, seperti mereka menempuh jalan yang berbahaya, mengabaikan keprihatinan komunitas internasional hingga mempertaruhkan jenis senjata baru dan proliferasi nuklir. Sejak Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat Nancy Pelosi melakukan kunjungan kontroversialnya ke Taiwan musim panas lalu, China menyatakan sangat menentang tindakan barat. China, negara terpadat di dunia dengan jumlah personil Angkatan Darat dan Angkatan Laut terbesar di dunia, mengatakan mulai merasa dikurung oleh Amerika Serikat dan sekutunya di Pasifik Barat. Sebagai tanggapan, Presiden Xi Jinping baru-baru ini mengumumkan China akan mempercepat penambahan belanja pertahanannya dan menyebut keamanan nasional sebagai perhatian utama di tahun-tahun mendatang. Tidak heran jika pekan ini Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak berbicara tentang satu dekade yang berbahaya ke depan dan perlunya bersiap untuk menghadapi tantangan keamanan yang berkembang. Lalu bagaimana kita sampai pada titik ini, dan apakah dunia semakin dekat dengan konflik besar di Pasifik antara China dan Amerika Serikat serta para sekutunya? Barat salah menilai China. Selama bertahun-tahun ada asumsi naif bahwa liberalisasi ekonomi China pasti akan mengarah pada keterbukaan masyarakat dan kebebasan politik yang lebih besar. Ketika perusahaan multinasional barat mendirikan usaha patungan dan ratusan juta warga China mulai menikmati standar hidup yang lebih tinggi, maka tentu saja menurut pemikiran pada waktu itu, Partai Komunis China (CCP) akan melonggarkan cengkeraman terhadap penduduknya, memungkinkan beberapa reformasi demokrasi sederhana dan menjadi anggota tatanan internasional berbasis aturan seutuhnya. Namun ternyata hasilnya tidak seperti itu. Ya, China telah menjadi raksasa ekonomi, bagian vital dan integral dari rantai pasokan global dan mitra dagang terpenting bagi negara-negara di seluruh dunia. Namun alih-alih menggabungkan ini dengan pergeseran menuju demokrasi dan liberalisasi, Beijing telah memulai jalan yang telah membuat khawatir negara-negara barat dan banyak negara tetangganya seperti Jepang, Korea Selatan, dan Filipina. Secara militer saat ini China adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Dalam beberapa tahun terakhir, Tentara Pembebasan Rakyat, sebutan Paki Militer China, telah membuat langkah besar dalam teknologi dan inovasi serta jumlah. Rudal hipersonik Dongfeng China misalnya dapat bergerak dengan kecepatan melebihi Mach 5 kali kecepatan suara, dipersenjatai dengan hulu ledak nuklir atau bahan peledak tinggi. Hal ini membuat armada ke-7 Angkatan Laut Amerika Serikat yang berbasis di Yokosuka, Jepang, berhenti sejenak untuk memikirkan seberapa dekat kesiapannya untuk mengambil resiko berlayar ke sistem artileri besar China di darat. Untuk rudal balistik nuklir pun, China telah memulai program ekspansi cepat yang bertujuan untuk melipat gandakan jumlah hulu ledaknya saat membangun silo baru di wilayah barat yang terpencil. Jadi meskipun ketegangan sedang tinggi saat ini dan mungkin masih ada masa-masa menegangkan yang akan datang, kedua belah pihak China dan Barat tahu bahwa perang di Pasifik akan menjadi bencana besar bagi semua orang, dan terlepas dari retorika kemarahan, itu sama sekali bukan kepentingan siapapun. Jadi bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar.